100.000. Satu orang berdiri kumpulin. Satu orang berdiri. Abdurrahman. Habib Soleh mau ngasih berapa? 200. Toko suara mau ngasih berapa? Ya, 200.000. Toko suara 200. Bang Rocky berapa? 1 juta. Bang Rocky 1 juta. Abang Saleh berapa? 500.000 Abang Saleh. Habib Bakar berapa? 1 juta. Habib Bakar 1 juta. Habib Ahmad berapa? 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan rezeki yang berkah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah isu yang cukup menarik sekaligus kontroversial, yaitu mengenai Bahar Smith yang disebut-sebut melakukan penggalangan dana untuk membeli sebidang tanah. Namun, ada beberapa poin yang menjadi pertanyaan terkait cara penggalangan dana tersebut. Mari kita ulas lebih dalam dengan kepala dingin dan hati yang lapang. Penggalangan dana untuk tujuan sosial atau keagamaan, seperti untuk pembangunan masjid, pondok pesantren, atau bahkan pembelian tanah, sebenarnya adalah hal yang positif dan dapat menjadi amal jariah bagi para pemberi donasi. Namun, seperti yang kita tahu, penggalangan dana ini membutuhkan transparansi dan integritas dari penggalang dana. Begitu pula dalam kasus yang melibatkan Bahar Smith, beliau menyampaikan kepada para hadirin bahwa ia berniat membeli tanah seharga 450 juta rupiah. Bahar mengajak jamaah untuk ikut berdonasi karena dirinya belum memiliki dana penuh untuk membeli tanah tersebut. Dalam acara tersebut, Bahar Smith menyampaikan kepada jamaah bahwa tanah yang ia incar dibanderol seharga 450 juta rupiah, dan Bahar telah menawar seharga 400 juta rupiah. Ia kemudian mengatakan bahwa jika setiap jamaah yang hadir, sejumlah sekitar 1.000 orang, menyumbang 400 atau 500 ribu rupiah, maka dana tersebut akan cukup untuk membeli tanah tersebut. Dengan perhitungan ini, total uang yang dikumpulkan dari para donatur akan mencapai 400 juta rupiah yang mendekati harga tanah yang ditawarkan. Ini tanah saya minjem buat acara, karena kalau dalam pondok gak bakal muat. Ini tanah dijual 450 juta semua, ada 1.300 meter. Saya tawar 400 juta, tawar belum ada duitnya, maksudnya masih nawar dulu 400, nanti kumpul pelan-pelan. Makanya kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang mau nambah-nambahin, satu di sini nih, di sini hadir 400 orang itu lebih 1.000 orang. Satu orang 400.000 aja, besok udah saya bayar di tanah. Betul, betul. Satu orang 400.000, satu orang 500.000. Besok langsung saya telepon Pak Koswara, tolong urus tanahnya. Cuma pertanyaannya, orang-orang di sini bagaimana? Hah, Pak Refli? Ayo coba gini aja deh dari ujung. Dalam Islam, penggalangan dana atau meminta sumbangan bukanlah hal yang dilarang, bahkan banyak dianjurkan, asalkan tujuan dan penggunaannya benar. Dana yang terkumpul dari umat, misalnya untuk pembangunan masjid, sekolah, atau kegiatan sosial lainnya, sangat besar manfaatnya bagi masyarakat. Rasulullah sendiri juga menggalang dana di zamannya. Misalnya ketika hendak mempersiapkan perang atau membangun masjid, beliau meminta bantuan dari para sahabat. Namun, dalam setiap langkahnya, beliau selalu menjelaskan secara jujur kepada umat, sehingga tidak ada keraguan atau kesalahpahaman di antara para sahabat. Tapi bagaimana menurut kalian cara Bahar Smith melakukan penggalangan dana ini? Apakah sudah sesuai atau hanya untuk keegoisan pribadi? Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. 100.000. Satu orang berdiri kumpulin. Satu orang berdiri. Abdurrahman. Habib Soleh mau ngasih berapa? 200. Toko suara mau ngasih berapa? Ya, 200.000. Toko suara 200.
Bang Rocky berapa? 1 juta. Bang Rocky 1 juta. Abang Saleh berapa? 500.000 Abang Saleh. Habib Bakar berapa? 1 juta. Habib Bakar 1 juta. Habib Ahmad berapa? 500.000. 1 juta Habib Hanif. Kayak Sobri 1 meter berarti pas 20.000. Kayak Sobri 500.000 lah itu ya. Habib Muhammad 1 juta. Habib Muhammad ketum kita. Habib Lutfi posisi lihat dulu. Habib 50 paman. Habib 50-an. Kiai 1 juta lah. Kiai 1 juta. Ede 100.000. Darul Abror pakai lagu bakar terus. Habib Novel 1 juta. Habib bisa kali terus 500. Haji Oping 20 juta. Takbir. Haji Oping 20 juta. Ini beliau dari Garut, pengusaha Garut. Mudah-mudahan rezekinya tambah banyak. Beberapa pihak menyoroti cara Bahar mengumpulkan dana ini dengan berbagai sudut pandang. Sebagian jamaah merasa bahwa metode penggalangan dana ini bisa jadi menunjukkan adanya upaya untuk mencari keuntungan pribadi. Mereka menilai bahwa karena dana yang terkumpul bersumber dari sumbangan jamaah, maka Bahar Smith sebenarnya tidak perlu mengeluarkan uang pribadinya untuk membeli tanah tersebut. Mereka beranggapan bahwa dana yang terkumpul cukup besar, dan bahkan kemungkinan akan ada kelebihan dana. Hal inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan, apakah dana yang tersisa akan disalurkan sesuai kebutuhan atau akan digunakan untuk kepentingan lain? Transparansi sangatlah penting dalam mengelola dana umat. Jika ada yang bertanya, mengapa perlu transparansi dalam penggalangan dana? Jawabannya adalah untuk menjaga kepercayaan dan menghindari fitnah. Dalam konteks penggalangan dana, hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan atau transparansi adalah salah. Satu cara agar tidak timbul salah paham dan menjaga niat baik tetap berjalan. Sebagai contoh, mari kita lihat bagaimana teladan para sahabat dalam menjalankan amanah. Dikisahkan ketika Abu Bakar dan Umar menjadi pemimpin umat, mereka sangat hati-hati dalam mengelola harta umat. Mereka memastikan bahwa setiap dinar yang mereka kumpulkan dari masyarakat benar-benar digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Umar bin Khattab bahkan pernah menegur salah satu pegawainya yang terlihat memanfaatkan fasilitas negara tanpa izin, meski hanya sekadar lentera. Sikap teladan mereka menunjukkan bahwa amanah bukan sekadar tanggung jawab, tetapi juga kewajiban yang harus dijaga. Dalam proses penggalangan dana, penting untuk memberikan kejelasan terkait penggunaan dan tujuan akhir dari dana yang telah terkumpul. Misalnya, apabila terdapat dana lebih, sebaiknya transparansi mengenai alokasi dana tersebut disampaikan kepada para donatur. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan jamaah dan memastikan bahwa donasi yang diberikan memang benar-benar dimanfaatkan untuk tujuan yang sesuai. Tentu, niat untuk membeli tanah yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan positif seperti pembangunan fasilitas umat adalah hal yang baik dan patut diapresiasi. Namun, jika metode penggalangan dana dilakukan tanpa transparansi yang cukup, bukan tidak mungkin hal ini dapat menimbulkan kecurigaan di kalangan donatur. Apalagi, dalam video yang beredar, Bahar Smith dinilai kurang memberikan rincian mengenai pengelolaan dana lebih jika nantinya terdapat kelebihan. Sebagai seorang pemimpin atau tokoh agama, penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan selalu berusaha untuk jujur dan transparan dalam setiap langkah. Penggunaan donasi atau sumbangan dari masyarakat tentunya perlu dipertanggungjawabkan dengan baik, agar tidak menimbulkan fitnah atau dugaan yang kurang baik. Di zaman sekarang, di mana masyarakat memiliki akses yang mudah terhadap informasi,
tuntutan akan transparansi menjadi semakin penting. Demikianlah ulasan terkait isu penggalangan dana oleh Bahar Smith yang sempat menuai sorotan. Mari kita jadikan ini sebagai pelajaran bersama, agar kedepannya setiap penggalangan dana dilakukan dengan prinsip yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga apapun niat baik yang ada di balik penggalangan dana ini dapat terwujud dengan cara yang sesuai dan dapat diterima semua pihak. Terima kasih telah menyimak, dan semoga kita semua diberikan keistiqomahan dalam setiap amal ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.